dari Sekolah Minggu GKN Philadelphia. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Kak Lisa berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Semuanya sudah sarapan, semua sudah mandi, semua sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan siap untuk ibadah online Sekolah Minggu. Baik adik-adik, sebelum kita memulainya, kita mau berdoa ya, meminta pertolongan pada Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Engkau membangunkan kami, Engkau memberikan nafas hidup yang baru bagi kami sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah online Sekolah Minggu. Ya Bapak, berkati adik-adik yang di rumah, hamba yang melayani, kami akan memulai ibadah Sekolah Minggu kami. Engkau berkati mulai awal hingga akhir dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan Yesus tinggal di dalam rumahku. Masih ingat lagunya? Oke, nyanyi yang keras ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Yesus tinggal di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei.让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Baik adik-adik, tadi di pujian dikatakan Yesus tinggal di dalam rumahku, senang-senanglah. Kalau kita kedatangan misalnya tamu dari jauh berkunjung ke rumah kita, pasti perasaan kita senang ya. Apalagi Tuhan Yesus yang ada di dalam rumah kita, pasti kita senang. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita pada saat kita belajar, pada saat kita berkumpul bersama orang tua, pada saat kita makan, pada saat kita melakukan aktivitas di rumah. Ternyata Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Betapa senangnya hati kita. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi kita mau mengangkat satu pujian lagi ya. Kita angkat pujian Yesus ku panggil. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
kita pagi hari ini juga bercerita tentang seseorang yang mendapatkan seseorang tamu yang sangat spesial. Bagaimana kisahnya? Bagaimana perasaannya tuan rumah mendapatkan tamu spesial tersebut? Kita lihat bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita mau siapkan Alkitab kita mau berdoa dulu sebelum firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini sehingga kami bisa bersama-sama memuji nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengar cerita tentang firman Tuhan-Mu. Kau berkati kami Tuhan, berkati supaya adik-adik mengerti tentang apa yang disampaikan dalam cerita firman Tuhan ini. Berikan hikmat Tuhan supaya bisa mengerti dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita lihat bersama-sama ya. Zakheus. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko, hiduplah seorang yang bernama Zakheus. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yeriko untuk melintasi kota itu menuju Yerusalem. Zakheus ingin sekali melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena banyaknya orang dan badannya juga pendek. Jadi ia berlari mendahului orang banyak, ia lalu memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Zakheus di atas pohon, lalu ia berkata, "Zakheus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakheus sangat bahagia. Dia melompat turun dan berlari menyambut Yesus. Tapi orang yang tidak suka bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Zakheus lalu berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan aku akan mengembalikan hasil kecuranganku 4 kali lipat." Dan Yesus selalu berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Firman Tuhan kita pagi hari ini bercerita tentang Zakheus, si pemungut cukai. Dia seorang yang sangat kaya raya, tetapi dia sering mengambil keuntungan dari warga sekitar. Maka dari itu warga-warga tidak menyukai Zakheus karena dia sering berbuat curang. Dia mengambil hak yang bukan miliknya. Tetapi pada saat Yesus datang ke kota Yeriko, dia mempunyai hati yang tulus untuk mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan melihat hati Zakheus yang mau berubah dan bertobat, sehingga Tuhan Yesus datang sebagai tamu spesial Zakheus untuk makan bersama-sama di rumah Zakheus. Maka dari kejadian itu Zakheus bertobat dan dia tidak melakukan kesalahan yang pernah dia lakukan. Adik-adik, ada satu ayat Alkitab yang harus kita pegang dan menjadi ayat hafalan buat kita pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti Zakheus yang kehilangan arah, yang salah arah, untuk
tapi dia mau datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan Zakeus. Tuhan Yesus tidak melihat lagi dosa-dosanya, tetapi dia mau datang pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seperti juga kita, kalau kita mau bertobat dan tidak mengulangi perbuatan kita lagi, Tuhan Yesus pasti akan menerima kita. Kita yang berdosa saja Tuhan Yesus mau terima, apalagi kita yang mau bertobat dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berpisah satu sama lain. Kita diberkati dari firman Tuhan ini, dan kita akan berdoa dulu ya sebelum kita berpisah. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan mempunyai hati untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan kami yang dahulu. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai hati yang tulus untuk mau bersama-sama dengan Engkau melayani orang lain Tuhan, dan tidak mengambil kepentingan untuk diri kami sendiri. Ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu dan mengikuti segala perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Kau berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain dan dengan cerita firman Tuhan yang lain. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.